Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kami hadir kembali di Berita Senayan News Jakarta seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Saya Keisha Valendeka Sati Harahap, kali ini dengan rekan saya Dini Mutia Utami. Kami akan menginformasikan kabar di bulan Oktober tahun 2023. Di antaranya adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Hakim Tinggi melakukan pengawasan bidang, peresmian Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta, 4 lingkungan peradilan harus bersinergi, pemberian reward kinerja semester 1, BIMTEK Kesekretariatan, serta pembinaan dan pengawasan justisial ke 5 wilayah. Selain itu, kami juga akan mengabarkan kunjungan mahasiswa UNJ, BIMTEK Si Pintar, peringatan Hari Sumpah Pemuda, masuknya 4 tenaga teknis, Panitra PTA Jakarta alih tugas sebagai Panitra PTA Surabaya, pelantikan Panitra dan Panitra Muda Banding, pelantikan Panitra Muda Banding menjadi Panitra PA Jakarta Utara, dan rapat koordinasi kepanitraan. Langsung saja Sobat PTA Jakarta, kabar pertama, peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Senin 2 Oktober 2023, PTA Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju. Upacara dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan berlangsung khidmat, dengan Ketua PTA Jakarta bertindak selaku inspektur upacara. Hadir dalam upacara tersebut seluruh warga PTA Jakarta, baik dari unsur pimpinan, hakim tinggi, para pejabat struktural fungsional, para staf maupun PPNPN. Kabar yang kedua yaitu Hakim Tinggi melakukan pengawasan bidang. Dengan berakhirnya masa triwulan 3 tahun 2023, pada tanggal 4 hingga 6 Oktober 2023, tim Hati Wasbid PTA Jakarta melakukan pengawasan bidang. Pengawasan dibagi menjadi 6 tim, setiap tim terdiri dari 2 hakim tinggi dan 1 sekretaris dari unsur staf. Objek pengawasan yakni bidang kepanitraan hukum, kepanitraan banding, bidang keuangan dan pelaporan, bidang tata usaha dan rumah tangga, bidang kepegawaian, dan IT, dan bidang rencana program dan anggaran. Peresmian Kelurahan Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta, mari kita saksikan bersama. Jumat 6 Oktober 2023, Wakil Ketua PTA Jakarta menghadiri undangan Pemprov DKI Jakarta dalam acara peresmian Kelurahan Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta, bertempat di Sasana Langin Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah. Untuk mewujudkan Kelurahan Sadar Hukum, banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi. Maka agar kesadaran hukum masyarakat tercapai, Pemprov DKI Jakarta berinisiatif mengatasi segala kendala yang ada melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, tak terkecuali dengan PTA Jakarta. Upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2010. Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Peresmian kali ini sekaligus menandai DKI Jakarta sebagai provinsi pertama yang mencapai 100% dalam program Kelurahan Sadar Hukum dengan 68 Kelurahan Sadar Hukum. Kabar selanjutnya yaitu 4 lingkungan peradilan harus bersinergi. Berikut berita selengkapnya. Ketua dan Wakil Ketua PTA Jakarta menghadiri secara daring pada pembinaan teknis dan administrasi yudisial yang digelar Mahkamah Agung. Pada pembinaan kali ini, Ketua Mahkamah Agung meminta 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus saling bersinergi, harus saling bantu dan berdiskusi dalam banyak hal. Ditekankan pula pada pentingnya pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung serta harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik. Selain itu, dalam menyongsong tahun politik, lembaga peradilan harus memposisikan diri sebagai lembaga yang netral dan independen, karena sengketa dan pelanggaran pemilu akan bermuara di lembaga peradilan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembinaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, serta pembinaan berlangsung khusus untuk Kamar Agama oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung. Kabar lebih lanjut, pemberian reward kinerja semester 1. Berikut beritanya. Pada Senin pagi, 16 Oktober 2023, setelah apel Ketua PTA Jakarta memberikan penghargaan atas capaian kinerja pejabat, ASN, serta PPNPN untuk semester 1 tahun 2023.
Hasil penilaiannya berdasarkan penilaian kinerja, atasan, lintas bagian, dan kehadiran. Penghargaan diperuntukkan untuk peringkat 1 hingga peringkat 3 dengan kategori kinerja hakim, panitera pengganti, kesekretariatan, kepanitraan, PPNPN, serta petugas PTSP. Selanjutnya yaitu berita mengenai BIMTEK Kesekretariatan. Mari kita saksikan. Bertempat di Hotel Red Top PTA Jakarta mengadakan BIMTEK Kesekretariatan bertemakan peningkatan integritas dan profesional aparatur pada Selasa 17 Oktober 2023. Peserta berjumlah 37 peserta yang berasal dari PA di wilayah hukum PTA Jakarta. Materi pada BIMTEK kali ini adalah kebijakan umum PTA Jakarta oleh Ketua PTA Jakarta, tata naskah dinas oleh Kasubag Akuntabilitas BUA Mahkamah Agung, keprotokolan oleh Kasubag Protokol dan Akomodasi BUA Mahkamah Agung, serta akib oleh Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah 1 Bawas Mahkamah Agung. Berita berikutnya, pembinaan dan pengawasan justisial ke-5 Pengadilan Agama sewilayah DKI Jakarta. Berikut beritanya. Secara serentak, Kamis 19 Oktober 2023, Tim Hati Binwasda PTA Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan ke-5 satuan kerja di bawahnya. Kali ini khusus untuk bidang justisial. Setiap tim terdiri dari 2 hingga 3 orang hakim tinggi dan 1 orang sekretaris. Binwas kali ini menitik beratkan dalam proses penyelesaian perkara, pembuatan putusan, pembuatan berita acara, dan pelaksanaan eksekusi. Kabar selanjutnya yaitu mengenai kunjungan mahasiswa UNJ ke PTA Jakarta. Salah satu bentuk keterbukaan PTA Jakarta adalah menerima semua kalangan untuk belajar dan mendapatkan informasi terkait tugas dan wewenang serta wawasan pelayanan hukum PTA Jakarta. Maka pada Jumat 20 Oktober 2023, PTA Jakarta menerima kunjungan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sejumlah 4 orang dengan Prodi Ilmu Komunikasi untuk melakukan observasi wawancara di ruang Common Center. Observasi yang dibahas kali ini berpusat pada manajemen humas di PTA Jakarta. Kita ke kabar berikutnya mengenai BIMTEK Si Pintar. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis di lingkungan peradilan agama dalam permasalahan teknis justisial, Dirjen Badilak Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan kegiatan BIMTEK secara daring dengan tema kaidah-kaidah hukum dalam putusan yang berkeadilan dengan narasumber Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, Wakil Ketua, para hakim tinggi, dan panitera pengganti PTA Jakarta mengikuti acara BIMTEK di ruang Common Center dan sebagian di ruang kerja masing-masing. Selanjutnya mengenai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mari kita saksikan berita selengkapnya. Sabtu 28 Oktober 2023, PTA Jakarta menggelar upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-95 di halaman kantor dengan tema Bersama Majukan Indonesia. Wakil Ketua PTA Jakarta bertindak sebagai inspektur upacara dengan dihadiri keluarga besar PTA Jakarta. Dalam amanatnya disampaikan agar semangat dan keberanian para pemuda tetap dijadikan contoh dan menjadi inspirasi bagi kita dalam membaktikan diri pada NKRI. Sobat PTA Jakarta, mari beralih ke berita berikutnya, yaitu masuknya 4 tenaga teknis ke PTA Jakarta. Menjelang akhir Oktober 2023, Ketua PTA Jakarta melantik 4 orang tenaga teknis baru panitera pengganti di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 2 di antaranya diperbantukan pada pengadilan tingkat pertama dan 2 lainnya bertugas di PTA Jakarta. Pelantikan selain dihadiri oleh seluruh keluarga besar PTA Jakarta, dihadiri pula Ketua PTA Banten beserta istri, Ketua, Panitera, dan Sekretaris PA Sewilayah Hukum PTA Jakarta. Acara dilanjutkan dengan alih tugas Panitera, Panitera Muda Banding, dan 2 Panitera Pengganti, serta Purna Bakti Panitera Pengganti. Kemudian Bapak Rusli SHMH alih tugas sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
bertempat di Hotel Puri Perdana Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat 27 Oktober 2023, Bapak Rusli SH.MH yang sebelumnya menjabat Panitera PTA Jakarta dilantik sebagai Panitera PTA Surabaya oleh Ketua PTA Surabaya. Pelantikan dihadiri oleh Ketua PTA Jakarta beserta istri, Ketua PTA Mataram beserta istri, Wakil Ketua PTA Surabaya, dan seluruh keluarga besar PTA Surabaya, termasuk unsur pimpinan Satker PA sewilayah PTA Surabaya. Rombongan pengantar dari PTA Jakarta berjumlah 10 orang bersama Panitera PA Jakarta Pusat. Kabar berikutnya, yaitu pelantikan Panitera dan Panitera Muda Banding. Senin 30 Oktober 2023, bertempatan di Aula PTA Jakarta digelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Panitera serta Panitera Muda Banding PTA Jakarta. Bapak Sujarwo SH menjadi Panitera PTA Jakarta dan Bapak Milhan Afani Istiqlal SH.MH menjadi Panitera Muda Banding PTA Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga besar PTA Jakarta, Panitera dan Sekretaris PA se-DKI Jakarta, Ketua PTA Bandar Lampung beserta istri, dan tak lupa keluarga serta kerabat dari pejabat yang dilantik. Selanjutnya, pelantikan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara. Berikut beritanya. Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di ruang sidang utama PA Jakarta Utara, Ketua PA Jakarta Utara melantik dan sekaligus mengambil sumpah jabatan Bapak Adai SAG MH sebagai Panitera PA Jakarta Utara. Acara dimulai dengan pembacaan doa, pembacaan SK, pembacaan naskah pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan fakta integritas, serta dilanjutkan foto bersama pimpinan PA Jakarta Utara dengan pejabat yang baru dilantik. Setelah prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan pembinaan Yang Mulia Bapak Ketua PTA Jakarta yang dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh pegawai agar meniatkan bekerja karena Allah. Mengingat kembali bahwa setiap langkah adalah jejak sejarah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapannya. Kabar terakhir, rapat koordinasi kepanitraan. Sehari setelah dilantik, Panitera PTA Jakarta langsung melakukan rapat koordinasi dengan para panitera muda dan seluruh panitera pengganti. Selain agar dapat kenal lebih dekat, rapat juga dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan tupoksi. Yang terpenting adalah penyamaan persepsi atas tugas dan tanggung jawab. Rapat koordinasi tersebut membahas tentang penyelesaian proses pengiriman, pengadaan ATK, pengaduan, dan pelaporan perkara. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website PTA Jakarta maupun media sosial lainnya. Saya Keisha Valendeka Sati Harahap dan rekan saya Dini Mutia Utami undur diri. Salam Senayan News Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.